Jadi sebenarnya dengan kita mengubah jadi gramasi emas, itu menjadi salah satu cara investasi yang paling konservatif. Investasi itu sejauh kita menguasai time frame-nya, Anda nggak kenapa-napa. Banyak yang masih bingung. Kalau misalnya kita bicara masalah emas dan juga reksadana, ini kan dua-duanya merupakan sebuah pilihan yang cukup menggiurkan. Tapi Mas Ryan tegas mengatakan setelah pandemi COVID-19 ini, reksadana itu faktanya turun ketimbang emas. Dan 10 tahun lalu masih bisa dibelikan mobil mewah, dan sekarang pun masih bisa dibelikan mobil mewah. Mungkin kita boleh share dulu, Mas Ryan, emas itu seperti apa investasinya, dan reksadana seperti apa? Lebih spesifik lagi untuk bisa membedakan keduanya. Ya, jadi kalau kita ini yang paling konvensional dalam berbicara investasi emas itu adalah kita pergi ke toko emas, di toko emas kita tanya, di sini ada jual logam mulia nggak? Jadi kalau Anda mau investasi emas yang benar, itu ya investasi logam mulia, bukan investasi melalui perhiasan. Kenapa? Ya karena mau berinvestasi perhiasan itu ada campurannya. Loh, Mas Ryan, kan ada yang sudah ada ini yang 24 karat yang murni loh, Mas Ryan. Iya, tapi tetap akan terkena ongkos pembuatan atas perhiasan itu, maka akan tidak murni investasinya di sana. Nah, kalau kita berbicara mengenai investasi logam mulia, ya itu adalah yang paling basic. Anda pergi, emasnya dibawa pulang, uang Anda taruh, Anda tinggal tunggu sampai kapan harganya naik, ya sudah Anda jual. Nah, strategi yang paling gampang bagi smart listeners yang juga ingin melakukan investasi emas, caranya biar terukur dan tidak panasan kalau emas naik dan turun. Biasanya kan investor kan panas nih, kalau naik panas jual, kalau turun panik, ya kan? Panas apa nggak tahu, tapi panik gitu lah. Nah, caranya benar begini. Ya, cara benar begini. Kita bilang, saya itu pengen, misal ya, umpama saya pengen punya rumah, misal. Nah, pada hari itu rumah yang kita inginkan, kemungkinan besar kita nggak bisa beli. Nah, kalau kita tabung dengan uang, masalahnya kedua, satu, rumah itu mungkin sudah dibeli orang. Yang kedua, harga rumah yang dengan spesifikasi sama udah nggak tahu di mana ketika tabungan kita cukup. Nah, caranya begini. Kalau rumah yang barangnya sama mungkin jadi susah ya, kecuali nanti kalau 10 tahun lagi itu dijual ya jadi kita jadi mungkin beli. Tapi kalau dengan spek yang sama di tempat yang lain juga nggak ada salahnya dong. Nah, untuk bingungnya itu kan adalah bagaimana mengukur harga rumah hari ini dengan 10 tahun kemudian, betul nggak? Yes. Nah, ada cara paling gampang. Yaitu adalah coba hitung, harga rumahnya berapa? Hari ini misalnya setara 500 gram. Setaranya 500 gram. Jadi kita konversikan harga rumah itu dengan gram-graman yang hari ini ada. Oke. Sekarang tinggal tanya, kalau 500 gram itu saya kumpulin selama 60 bulan, 5 tahun, berarti kan 1 bulan kurang lebih sekitar 8 gram sampai 9 gram ya. Waduh, saya kuat nggak beli emas setiap bulan 8 sampai 9 gram? Waduh, nggak kuat. Oh ya udah, kalau gitu jangan 5 tahun, tapi 7 tahun. Ya udah, kalau 7 tahun berarti kan 7 kali 12 bulan adalah 84, 500 gram bagi 84. Mulailah beli setiap bulan. Jadi yang dikumpulkan adalah emasnya. Jadi kita mengkonversikan cara berhitung kita terhadap nilai uang hari ini. Karena ini akan menjadi liar pertumbuhan di kemudian hari, maka yang kita pegang itu adalah hitungan gram-gramannya. Loh, Ryan, apakah metode itu akan berlaku? Bagaimana kalau harga propertinya naik? Jangan khawatir, karena berdasarkan perhitungan 20 tahun yang lalu, 1 kilo emas bisa beli mobil mewah dan tetap bisa beli properti juga. 10 tahun yang lalu juga sama. Hari ini dalam keadaan bumi gonjang-ganjing juga sama. Jadi sebenarnya dengan kita mengubah jadi gramasi emas, itu menjadi salah satu cara investasi yang paling konservatif. Kalau Mas Ryan Filbert berkenan untuk memberikan rank in order ya, antara emas dan instrumen investasi lainnya, mana yang perlu sebagai sebuah opsional pertama? Ya, kalau ada orang yang mengejar kekayaan dengan cepat, artinya adalah bisa naik cepat, bisa turun cepat, story today emas tidak begitu. Sehingga buat orang-orang yang mencoba mencari peringkat kenaikan harga atau nilai dengan cepat dan dan terbukti secara bertahun-tahun terjadi seperti itu, maka emas itu berada di peringkat yang belakang.
Tapi yang paling depannya itu ya seperti produk-produk pasar modal, saham, reksadana campuran, trading saham, options US market, bahkan beli cryptocurrency, itu di depan. Nah, tapi kalau peringkatnya mau dibalik, investasi apa yang sudah berabad-abad terbukti memiliki kestabilan nilai? Jawabannya emas yang paling depan. Ya nomor 2-nya ya tanah dan properti. Jadi kita mau bermain dengan ranking ini dengan berdasarkan resiko atau dengan tingkat keamanan, itu maka akan secara otomatis akan selalu berganti. Kalau resikonya tinggi, untungnya tinggi, resikonya rendah, untungnya rendah, tapi ada saja yang resikonya tinggi, nggak ada untungnya, tapi tidak pernah ada yang untungnya gede, nggak ada resikonya. Oke. Iya dong, jadi ada 4 tuh. Ini apakah berarti statementnya Mas Ryan itu mencermati bahwa emas itu juga minim resiko atau bagaimana? Yes, betul. Emas itu minim resiko. Kenapa? Kan coba kita bayangkan begini. Ketika kita beli saham, dari 740 saham kita pilih. Apakah semua saham dari 740 itu secara tutup mata akan selalu naik? Enggak loh. Bahkan ada yang delisting dan bangkrut. Sekarang kalau kita beli emas dengan single instrumen yaitu emas, apakah ada emas membuat dalam 1 abad terakhir nilainya 0? Enggak ada. Ya berarti aman dong. Ya. Oke. Setahu saya ya, correct if I'm wrong, untuk investasi jangka pendek kan kita bisa milih reksadana yang rendah risiko, kayak seperti reksadana pasar uang misalnya. Bahkan selain itu, ya kita juga bisa menjadikan emas sebagai instrumen untuk tujuan dana darurat. Waktu yang tepat nggak kira-kira di masa pandemi COVID-19 ini agar ada satu pemanfaatan emas itu digunakan untuk tujuan dana darurat? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini terlambat untuk memulai sebuah investasi di emas? Melihat ya pandemi COVID-19 masih terus menjadi satu momok yang menakutkan gitu loh buat para investor dan juga masyarakat dunia. Baik, jadi seperti di sesi pertama tadi Mas Daryl, bahwa saya ingin sekali menggarisbawahi, investasi apapun yang hanya dibeli 1 kali, itu sebenarnya akan lebih cenderung untung-untungan. Contoh gini, saya beli hari ini sekali doang, emas deh, kita ngomong jangan saham, kita ngomong emas dulu. Berarti kan kita ini seperti mempertaruhkan posisi hari ini, harapan kita yang paling rendah, benar nggak? Yes. Untuk 10 tahun lagi, entah mau untuk dana darurat, itu akan menjadi untung-untungan. Tapi kalau kita mau investasi dengan cara yang benar, sebenarnya agar kita terhindar dari untung-untungan adalah dengan rajin membeli. Kok bisa begitu sih? Logikanya apa sih, Ryan? Gini, andaikan deh kita ini sama sekali nggak pernah tahu masa depan, yang kita bisa tahu masa lalu. Harga emas itu pernah 1 juta. Oke. Berarti dengan ketika harga emas 1 juta dan dia turun ke 800.000, semua orang yang membeli di 1 juta merasa rugi dong. Berarti kalau bagi orang yang membeli sekali aja, waktu dia beli 1 juta, waktu harga 800.000 dia nangis tuh. Aduh, saya udah investasi yang berabad-abad paling kuat juga ternyata bisa turun. Kalau orang kedua, dia beli 1 juta dibeli, begitu 800.000 dia, turun ya, murah nih, saya beli deh. Apa yang terjadi dengan 2 gram yang dia miliki? Yaitu harga rata-ratanya jadi 900.000. Kok bisa gitu? 1 juta tambah 800 dibagi 2, 900.000. 2 gram. Ternyata tetap di 800.000 di bulan ketiga. Orang pertama akan tetap nangis. Aduh, masih nggak naik-naik. Orang kedua, itu nggak usah peduli. Dia udah beli yang 800.000, dia beli lagi yang 800.000. Berarti apa? Dia punya total akumulasi uang dibelikan itu adalah senilai 2.800.000, tapi punya 3 gram. Sadar atau tidak, kalau 2.800.000 dibagi 3 gram, itu sudah mendekati harga 800.000 yang sekarang loh. Artinya adalah semakin kita sering membeli, walaupun turun, kita nggak perlu khawatir karena dengan kita sering membeli itu harga rata-rata akan sangat mendekat dengan harga hari ini. Jadi kalau selalu mempedulikan harga murah dan mahal, itu bukan mindset investor. Itu adalah mindset pedagang. Karena kita terjebak investor rasa dagang. Jadi kita care sekali dengan harga yang naik dan turun. Padahal yang kita mau adalah investor itu adalah pertumbuhan nilai aset. Atau kalau tidak asetnya tumbuh nilainya, barangnya makin banyak.
Ya kan? Jadi dua nih. Jadi mau sudut pandangnya adalah pertumbuhan nilai asetnya, ya, atau jumlah barang yang dia miliki terakumulasi semakin banyak. Jadi sebenarnya kita tidak bisa bicara membeli cuma satu kali. Kalau membeli cuma satu kali itu semua orang bisa salah. Ya, untung-untungan ya. Iya, tapi kalau kita membeli, turun, beli lagi. Makin turun, beli lagi. Selama kita tahu, ternyata saya investasi di reksadana saham, yang reksadana sahamnya isinya bagus. Saya tahu manajer investasi saya ini jujur dan amanah. Saya tahu transparansi. Ternyata emas ini turun akibat perbaikan ekonomi global. Berarti saya bisa membeli lagi. Ternyata lagi ada ketegangan antar Amerika dengan China sehingga ada suatu ketidakstabilan. Nah, hal seperti itu tuh menambah informasi membuat kita punya alasan untuk membeli gitu. Oke, Mas Ryan, saya tertarik untuk sedikit mendengarkan komentarnya Mas Ryan tentang plus minusnya di antara keduanya gitu ya, emas dan juga reksadana. Kan setahu saya sih reksadana itu kan tidak berisiko hilang seperti emas. Reksadana juga kayaknya nggak butuh biaya penyimpanan ya. Bahkan untuk minimalkan risiko, reksadana itu bisa didiversifikasikan. Nah, komentar Anda bagaimana? Emas itu seperti apa plus minusnya? Iya, kalau ngomongnya dibandingkan dengan membeli emas fisik, maka kita harus simpan, kita harus tahu ada kemurnian emas, kita harus tahu ada sertifikatnya, belum lagi fisik emasnya selalu berubah-ubah karena tahun produksinya. Nah, sebenarnya era pada hari ini emas juga nggak harus dibeli secara fisik seperti itu. Ada banyak cara membeli emas, ada juga dengan metode menabung emas kayak di beberapa tempat itu bentuknya ditukar menjadi buku tabungan. Bisa dicetak, bisa tidak. Lalu bisa juga kita membeli futures-nya pada bursa berjangka. Bisa juga kita membeli spot emasnya di bursa berjangka. Di futures dan di bursa berjangka. Jadi, atau bisa juga di Amerika kita bisa mengambil ETF emas. Jadi reksadana, bukan reksadana saham, tapi reksadana yang isinya emas. Jadi ada banyak. Jadi sebenarnya kalau kita itu semakin hari mau terbuka gitu ya, kita bisa menyelesaikan masalah dan kita harus tahu apapun investasinya sebenarnya pasti akan ada kelemahannya. Contoh, saya bicara membeli emas yang dalam bentuk buku tabungan. Ya, justru yang dipertanyakan adalah benar nggak buku tabungan itu bisa saya cairkan emasnya secara fisik. Tapi ketika kita beli secara fisik, kita juga bingung untuk nyimpennya dan juga ada kemungkinan untuk kecurian dan juga ada kemungkinan untuk mengalami kerusakan dan lain sebagainya. Jadi ada trade off-nya. Nah, kalau kita bandingkan dengan reksadana, kalau reksadana tidak bisa hilang, yes, memang tidak hilang, tapi ya bisa saja mengalami penurunan, bisa saja perusahaan yang dibeli sahamnya bangkrut, bisa saja surat utangnya gagal bayar. Itu bisa. Jadi plus minusnya itu kalau dijabarkan itu akan sangat banyak dan mengerucutnya adalah ke risk profile atau risk appetite bagi kita dan juga sebenarnya risk appetite itu menurut saya bisa kita pinggirkan selama kita memiliki time frame yang jelas. Makanya di awal saya katakan investasi itu sejauh kita menguasai time frame-nya Anda nggak kenapa-napa. Oke.